Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang kami buat mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan SKPL. Pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atas dosen pengajar Ibu Yanti Andriani. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok B4 dari kelas Sistem Informasi B. Dan perkenalkan, nama saya Putri Indah Cahyani selaku moderator, dan di sini saya ditemani oleh beberapa teman saya di kelompok B4, yaitu yang pertama Fazila Rozalia, yang kedua Muhammad Aryo, yang ketiga Muhammad Devin Zonatila, yang keempat Rifki Martin, dan yang kelima Zulmahdi Herli. Baiklah, di sini kami mengangkat tema Sistem Informasi Pengantaran Makanan secara online, dan sistem yang kami buat diberi nama dengan kuliner online. Oke, langsung saja untuk masuk ke penjelasannya. Akan dijelaskan pertama kali oleh rekan saya Fazila Rozalia. Kepada Fazila, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu introduction atau pendahuluan. Tujuan dokumen. Tujuan dari dokumen ini adalah mencatat berbagai kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional diambil dari kebutuhan user terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Aturan-aturan bisnis beserta atribut kualitas yang mengiringinya. Pada masing-masing kebutuhan fungsional, dilakukan analisis terhadap input, proses, atau normal dan alternatif, dan output. Ruang lingkup produk. Pemesanan kulen atau kuliner online adalah sistem informasi yang dibuat untuk pembeli atau pelanggan mencari atau memesan makanan dan penjual sehingga memudahkan transaksi jual beli. Yang kedua, deskripsi produk. Perspektif produk. Sistem ini merupakan sistem yang dibangun untuk mengoptimasi pemesanan dengan sekali klik tanpa penjelasan alamat secara panjang lebar dari pembeli. Sang driver mampu menemukan lokasi dengan mudah. Selain itu, juga bisa memesan sesuai menu. Kulen saat ini dapat membantu para pengguna aplikasi untuk memenuhi kebutuhan perut di saat tak sempat beli makanan sendiri. Melalui smartphone, dengan mudah bisa memilih, memesan, request, dan membayar makanan dengan mudah. Tidak perlu pergi ke tempat restoran yang ingin dikunjungi, cukup menunggu sambil menyelesaikan pekerjaan, dan pemesanan pun akan sampai kepada pelanggan. Fungsi-fungsi produk. Pertama, memudahkan pengguna untuk mencari makanan tanpa harus keluar rumah atau meninggalkan pekerjaan. Kedua, biaya antar yang lebih mudah bagi pelanggan. 3. Mempermudah pelanggan untuk menemukan bisnis restoran Anda. 4. Memberikan jangkauan yang lebih luas. Dan yang kelima, mempromosikan menu Anda dengan aplikasi. Karakteristik pengguna. Yang pertama, driver. Karakteristik user. Peran yaitu mengantar makanan kepada pelanggan atau pengguna. Tanggung jawab. Bertanggung jawab mengantar pesanan pelanggan sampai ke tangan pelanggan dengan aman dan sesuai. Yang kedua yaitu pengguna. Karakteristik user. Pesan memesan makanan atau minuman. Tanggung jawab yaitu memastikan bahwa pemesanan dan pembayaran harus valid. Batasan-batasan. Satu kuliner online hanya bisa melihat dan memesan sampai ada konfirmasi dari mitra kuliner online. Yang kedua, adanya pemberitahuan bahwa pesanan di-cancel atau dibatalkan, dan yang ketiga, adanya pemberitahuan jika proses pemesanan berhasil. Lingkup operasi. Dalam mengoperasikan atau menggunakan aplikasi ini, diperlukan suatu hardware pendukung yang sudah canggih. Anda dapat menggunakan smartphone atau iPhone yang memiliki penyimpanan memadai untuk mendownload aplikasi ini. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan Play Store untuk mendownload aplikasi yang akan dilakukan pendaftaran akun. Setelah melakukan pendaftaran, Anda sudah dapat menikmati kegunaan aplikasi Kulen dengan nyaman. Yang ketiga yaitu External Interface Requirement. Spesifikasi kebutuhan. Bagian ini berisi semua kebutuhan perangkat lunak yang diuraikan secara rinci untuk keperluan perancangan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak tersebut meliputi kebutuhan eksternal, kebutuhan fungsional, kebutuhan data, dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan eksternal, kebutuhan antar muka eksternal pada sistem kuliner online
mencakup kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan antarmuka pengguna. Berdasarkan hasil rancangan desain yang sudah dibuat sesuai kebutuhan pengguna, aplikasi kuliner online dibuat dengan tampilan yang sama bagi ketiga user yang saling berhubungan pada aplikasi. Komunikasi antar pengguna menggunakan menu chat yang telah dibuat untuk memudahkan antara konsumen dengan driver yang bertugas mengantarkan makanan. Ketiga user, penjual, pembeli, dan driver dapat melihat beberapa menu yang ditampilkan pada beranda. Salah satunya yaitu menu pemilihan pembayaran melalui GoPay. Di menu pembayaran, pengguna dapat melakukan top up dan menu pembayaran pesanan serta dapat melihat jumlah saldo dari pengguna. Selain itu, driver dapat melihat notifikasi dari konsumen yang memakai jasa pengantaran. Sebelum melakukan pemesanan, konsumen akan menggunakan menu pencarian untuk masukkan lokasi serta memilih penjual untuk melihat makanan. Interface yang pertama yaitu rancangan antarmuka login antar pengguna. Setiap user yang akan menggunakan aplikasi Kulen atau kuliner online ini harus melakukan login terlebih dahulu. User akan memasukkan username yang akan digunakan dan membuat password untuk keamanan akun. Setelah itu, klik tombol masuk untuk menampilkan menu selengkapnya. Yang kedua yaitu rancangan antarmuka profil pengguna. Setelah user berhasil login, sistem akan menampilkan tampilan profil. Terdapat beberapa menu yang disediakan yang berfungsi untuk memberikan informasi data pengguna yang ada seperti pada gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu rancangan antarmuka dan menu dari aplikasi Kulen atau kuliner online ini, seperti yang ada di gambar. Dan yang terakhir yaitu keempat adalah rancangan antarmuka komunikasi pengguna. Tampilan dari menu chat antar pengguna yang berfungsi untuk wadah komunikasi penyampaian informasi dari pembeli dan driver. Untuk contohnya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulmahdi Herli. Kepada Zulmahdi dipersilakan. Setelah saya akan melanjutkan pemaparannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram yang digunakan menggunakan 3 aktor utama, yaitu satu ada pengguna. Pengguna bisa login, mencari makanan, set lokasi antar, membuat pesanan, membayar pesanan, dan memberi rating pesanan. Yang kedua itu ada aktor driver. Aktor driver bisa konfirmasi pesanan, yaitu membatalkan pesanan dan menerima pesanan. Selanjutnya bisa memesan makanan, konfirmasi pembayaran, dan mengantar pesanan. Selanjutnya yaitu aktor penjual. Bisa melakukan membuatkan makanan, memasukkan menu makanan, dan set lokasi toko. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional dari use case diagram di atas. Kode SKPL-nya SKPL F001. Spesifikasi kebutuhan fungsional perangkat lunaknya yaitu ada subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk login ke dalam sistem. SKPL F002. Subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk melakukan pendaftaran menjadi jasa servis. SKPL F003. Subsistem mobile fasilitas bagi pengguna untuk memberikan feedback terhadap hasil kerja. SKPL F004. Subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna memberikan rating terhadap kerja jasa servis. SKPL F005. Subsistem mobile menyediakan fasilitas mengirim pesan terhadap jasa servis atau driver. SKPL F006. Subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk melihat profil pengguna lain yang memberikan pelayanan jasa servis atau driver. SKPL F007. Subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk merubah profil pengguna. SKPL F008. Subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk melihat lokasi pengguna jasa servis yang ada di sekitar pengguna. SKPL F09. Subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna yaitu Service Excellent. SKPL F010. Subsistem web menyediakan fasilitas login ke dalam sistem untuk administrator. SKPL F011.
Subsistem web menyediakan fasilitas bagi administrator untuk mengolah data pendaftaran jasa servis atau driver. SKPL F012. Subsistem web menyediakan fasilitas bagi administrator untuk mengolah data pengguna. SKPL F013. Subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk melakukan pencarian jasa servis atau driver. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas yang pertama yaitu ada kelas sistem yang mempunyai operasi atau metode yaitu verifikasi pembayaran, get harga awal tujuan, dan broadcast order. Yang kedua yaitu ada kelas pengguna yang memiliki atribut user ID, username, user address, user email, dan user kontak, yang mana operasi atau metodenya yaitu register, login, booking, payment, dan feedback, yang mana setiap pengguna atau konsumen yang akan menggunakan aplikasi kuliner online harus mempunyai akun pribadi yang berisi tentang data diri. Selanjutnya yaitu ada kelas driver yang mempunyai atribut driver ID, driver name, driver address, driver email, dan driver kontak, dan memiliki metode atau operasi driver details, booking details, ride details, dan payment details, yang mana setiap driver yang terdaftar sebagai karyawan untuk jasa pengantaran orderan juga harus memiliki akun pribadi tentang data diri untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada kelas penjual yang mempunyai atribut ID penjual, nama tokoh, dan nomor HP. Operasi atau metodenya yaitu set lokasi, cek order, konfirmasi pesanan, delivered order, dan rating produk, yang mana setiap penjual yang menggunakan aplikasi kuliner online untuk jual beli juga harus memiliki akun pribadi mengenai informasi nama toko dan produk apa yang dijual. Yang terakhir yaitu ada kelas pembayaran atau payment yang mempunyai atribut payment ID, amount, payment details, dan payment type, yang memiliki metode atau operasi yaitu payment ID dan payment info, yang mana transaksi yang dilakukan antar user ditampilkan dalam riwayat pembayaran. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Aryo. Kepada Aryo dipersilahkan. Nah, di sini Aryo akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini ada activity diagram login. Nanti pengguna menginput username dan password. Setelah itu, sistem memverifikasi password, kemudian mencari record username dan password. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan password. Jika password salah, sistem akan menolak login. Jika benar, maka akan menampilkan halaman beranda. Kemudian ada activity diagram pemesanan makanan. Di sini, pengguna mencari makanan di dalam aplikasi, kemudian sistem mencari data tersebut. Setelah dapat, sistem akan menampilkan data makanan. Selanjutnya, pengguna memilih makanan yang ditampilkan oleh sistem. Setelah itu, sistem memverifikasi makanan yang dipilih oleh pengguna. Jika batal, pemesanan akan dibatalkan. Jika benar, pemesanan akan terkonfirmasi. Selanjutnya, activity pencarian driver, pengkonfirmasi pesanan, kemudian driver melihat orderan si pengguna. Di sini driver bisa menolak orderan pengguna jika tidak sesuai dengan saldo driver dan bisa menerima jika cocok dengan saldo driver. Kemudian pengguna bisa melihat profil driver dan bisa memilih untuk menunggu driver memesan makanan atau membatalkan pesanan. Jika pengguna meng-cancel, maka transaksi akan gagal. Jika pengguna bersedia untuk menunggu, maka pemesanan akan berlanjut. Nah, selanjutnya activity diagram pembayaran. Di sini pengguna bisa melakukan pembayaran tunai maupun non-tunai. Jika pengguna memilih dengan membayar tunai, maka uang akan dibayar langsung ke driver. Kemudian pengguna memberi rating dan review. Setelah itu, sistem bisa mengecek rating dan review yang didapat. Akhirnya, driver menerima rating dan review. Jika pengguna memilih dengan membayar non-tunai, maka payment dilakukan secara online dan sistem akan memproses saldo dan saldo akan diterima oleh driver.
dan akhirnya pesanan selesai. Yang terakhir, activity diagram penjual. Di sini, penjual mengklik tombol produk dan sistem akan menampilkan halaman admin, kemudian menampilkan list-list makanan yang ada. Di sini, penjual ingin menambahkan menu baru, maka penjual mengklik tombol add product. Setelah itu, sistem akan menampilkan form add produk tersebut. Setelah mengisi formnya, penjual mengklik save dan sistem akan mengupdate produk yang telah di-add. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devin, yaitu tentang sequence diagram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram login. Login memiliki aktor, yaitu pengguna, dan 3 lifeline, yaitu login page, database, dan homepage. Pertama kali, aktor menginput username dan password. Lalu pada login page, username dan password yang diinput tadi akan dienkripsi menuju ke database yang lalu diverifikasi, dan jika login itu berhasil maka akan diteruskan ke homepage. Apabila login itu gagal maka akan dikembalikan ke login page yang sebelumnya. Yang kedua, sequence diagram pemesanan. Sequence diagram pemesanan juga memiliki aktor, itu pengguna, dan 2 lifeline, sistem dan database. Yang pertama, aktor mencari makanan pada menunya, lalu akan diteruskan kepada sistem. Sistem akan mencari data pada database, dan database akan memverifikasi data tersebut dan menampilkan data yang telah dicari tadi kepada sistem. Lalu dari data yang ditampilkan tadi, aktor akan memilih makanan yang telah ditampilkan. Lalu setelah memilih, data yang telah dipilih dikirim kembali ke database, lalu diverifikasi. Apabila berhasil, kembali ke sistem, dan apabila pun gagal, tetap kembali ke sistem. Yang ketiga, sequence diagram penerimaan driver. Di dalam penerimaan driver ada 2 aktor, yaitu pengguna dan driver, dan 2 lifeline, sistem dan database. Yang pertama, pengguna mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat tadi, lalu dilanjutkan oleh sistem. Sistem mengirim data pesanan tersebut ke database. Setelah database, sistem tadi meneruskan data tersebut juga ke driver dalam satu waktu. Dan driver yang akan menerima data yang telah dikirimkan, lalu mengirim ke database, lalu database memverifikasi data tersebut. Lalu jika berhasil verifikasi tersebut, maka database akan mengkonfirmasi ke driver melalui sistem, dan driver lalu mengantar makanan kepada pengguna. Jika tidak berhasil diverifikasi, maka driver database akan meneruskan ke sistem untuk mencari driver lain. Yang keempat, sequence diagram pembayaran. Sequence diagram pembayaran juga memiliki 2 aktor, yaitu pengguna dan driver, lalu 2 lifeline, sistem dan database. Yang pertama, pengguna melakukan pembayaran, baik itu offline maupun online. Lalu aktor yang menerima uang tersebut, baik itu offline, baik itu pembayaran langsung, pembayaran tunai ataupun pembayaran secara online, akan cek saldo yang dia miliki di dalam aplikasi dia melalui sistem. Lalu sistem mengirim data pembayarannya ke database. Database akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika berhasil, saldo akan bertambah. Jika tidak, maka akan kembali ke pengecekan saldo oleh driver. Lalu setelah melakukan pembayaran, aktor akan memberi rating pemesanan. Setelah memberi rating pemesanan melalui sistem dan mengirim data rating tersebut, sistem mengirim data rating tersebut kepada database. Database akan memverifikasi data rating tersebut dan rating tersebut akan ditampilkan oleh sistem. Yang kelima, sequence diagram penjual. Di dalam sequence diagram penjual ada 1 aktor, yaitu penjual, dan 2 lifeline, yaitu sistem dan database.
Yang pertama, penjual akan masuk ke dalam page khusus untuk admin untuk melihat list makanan yang tersedia. Dan sistem akan loading dan akan mencari data tersebut ke dalam database. Lalu database akan memverifikasi sistem dan menampilkan list makanan tersebut dalam sistem yang akan bisa dilihat oleh penjual. Yang kedua, langkah kedua, penjual akan masuk ke dalam menu penambahan produk untuk mengisi form produk yang akan ditambahkan. Lalu setelah diisi, maka sistem akan mengenkripsi data produk yang ditambahkan dan dikirim ke database. Database akan memverifikasi data yang ditambahkan tersebut dan database akan mengupdate sistem yang akan ditampilkan dan sistem akan menampilkan produk tersebut yang ditambahkan tadi ke penjual. Maka penjual akan bisa melihat list makanan yang dia tambahkan. Sekian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh Putri Indah Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Indah Cahyani. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu antarmuka perangkat keras. Agar aplikasi kuliner online ini dapat digunakan, dibutuhkan perangkat keras atau hardware yang berfungsi menjalankan instruksi-instruksi dan menampilkan secara visual informasi-informasi yang berguna bagi pengguna yang membutuhkan. Adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama, handphone yang sudah berbasiskan sistem informasi atau sistem operasi Android. Handphone digunakan untuk menjalankan program aplikasi yang telah dikembangkan. Adapun handphone yang digunakan adalah Lenovo A369i dengan spesifikasi sebagai berikut. Kebutuhan penyusun yaitu bermodel Lenovo A369i, memiliki sistem operasi Android OS v4 2.2 Jelly Bean, memiliki memori sebesar 4 GB ROM dan 512 MB RAM. Berdimensi layar 124 x 64 x 11,7 mm dan berdisplay 480 x 800 pixel serta memiliki konektivitas Wi-Fi 802,11 dan dilengkapi dengan Bluetooth V3.0 with A2 DP USB V2.0. Adapun kebutuhan minimal dari handphone yaitu bermodel Samsung Galaxy S Plus GT Strip S7500, memiliki sistem operasi Android 2.2 Google AP Froyo 100, memiliki memori sebesar 1 GB internal dan 2 GB micro SD, berdimensi layar 114,7, 62,5 kali 11,2 mm, berdisplay 3,65 inci dan memiliki konektivitas Wi-Fi 802,11 serta dilengkapi dengan Bluetooth V3.0 with micro USB V2.0.2. Selanjutnya, perangkat keras yang dibutuhkan yaitu kabel data serial port. Fungsi dari kabel data ini yaitu menghubungkan antara komputer dengan handphone untuk mentransmisikan data atau mentransfer data. Yang ketiga yaitu ada laptop dengan berspesifikasi sebagai berikut, yaitu bermodelkan MacBook, berprosesor Intel Core i3-M370, memiliki memori sebesar 2 GB 1067 MHz DDR3 dan memiliki grafik NVIDIA GeForce 310M 1 GB. Selanjutnya antarmuka perangkat lunak. Sistem informasi kuliner online ini digunakan oleh para pelanggan dan penjual yang memiliki hak akses. Tampilan keseluruhan haruslah sederhana namun jelas dan padat serta mudah dimengerti oleh user atau pengguna. Adapun beberapa software yang dibutuhkan dalam perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan penulis untuk membangun aplikasi tersebut adalah US Windows 7. Kemudian software
Xlibs untuk memudahkan dalam pengembangan aplikasi, maka digunakan software Xlibs ini karena memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Dan yang ketiga yaitu ada Android Software Development Kit atau Android SDK. Android SDK ini menyediakan development environment dengan semua komponen yang diperlukan, antara lain tools pengembangan, libraries, dokumentasi, serta contoh aplikasi, dan disertakan pula emulator untuk mensimulasikan aplikasi berjalan pada perangkat. Adapun SDK yang digunakan adalah SDK R22 Matrix X. Yang keempat ada Android Development Tools atau disingkat menjadi ADT. Android membuat custom plugin untuk IDE Xlibs sehingga dengan adanya ADT ini memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi, membuat tampilan antarmuka aplikasi, menambahkan komponen yang diperlukan, mendebug aplikasi dengan menggunakan perangkat SDK Android, dan bahkan membungkus aplikasi yang telah dikembangkan untuk didistribusikan. Adapun ADT yang digunakan adalah ADT 22.0.1. Yang kelima yaitu Adobe Dreamweaver CS5. Adobe Dreamweaver CS5 digunakan sebagai editor coding dan desain pada server. Yang keenam ada Adobe Photoshop CS5. Ini digunakan untuk melakukan desain dari ikon yang terdapat pada aplikasi. Dan yang ketujuh yaitu browser Google Chrome dan Mozilla Firefox yang digunakan untuk browser melihat tampilan web server. Selanjutnya yaitu antarmuka komunikasi. Sistem akan menggunakan HTTP protokol untuk komunikasi yang dilakukan melalui internet, sedangkan untuk komunikasi yang dilakukan melalui internet akan menggunakan rangkaian TCP atau IP protokol. Baiklah, sekian penjelasan mengenai SKPL kuliner online dari kelompok B4. Dan berdasarkan dari hasil penjelasan yang telah dipaparkan oleh kami, maka didapatkanlah kesimpulan bahwasanya sistem informasi kuliner online ini dirancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam bidang kuliner. Dalam perancangan aplikasi ini terdapat beberapa runtutan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh user yang saling berkaitan. Dan oleh karena itu telah dirancang juga aktivitas itu dalam bentuk diagram dengan tujuan agar perancangan aplikasi ini dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, untuk menunjang perancangan aplikasi ini juga dibutuhkan spesifikasi kebutuhan, baik dalam bidang hardware, software, dan antarmuka komunikasi. Baiklah, demikianlah hasil presentasi yang dapat kami jelaskan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.